saya kumpulkan ya terkait dengan atensi dari pimpinan, kita curigai barang-barang dari luar masuk seperti narkoba. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Inilah akhir dari perburuan Muhammad Zainuddin alias Jai, seorang kurir narkoba yang sudah 2 kali melakukan aksinya mengirim narkoba jenis sabu melalui jalur laut. Sebelumnya Jai berhasil mengirim narkoba jenis sabu seberat 17 kg. Namun kali ini aksinya digagalkan Satuan Reserse Narkoba Polres Baru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik rekan-rekan, sengaja saya kumpulkan ya terkait dengan atensi dari pimpinan. Ya, kita antisipasi khususnya kegiatan yang tentunya sasaran. Ya, kalau selama ini kita sudah laksanakan di darat, cuman kita ini ada sasaran-sasaran yang sepertinya ya, kita curigai duga masih barang-barang dari luar masuk. Ya, karena ini saya kumpulkan unit serse dan narkoba, setidaknya ya, barang-barang seperti narkoba masuk di wilayah pelabuhan kita. Berdasarkan informasi di lapangan, adanya pengiriman barang haram jenis sabu ke daerah Sidrap. Awerangi ada pelabuhan rakyat. Kalau kita melihat kejadian-kejadian sebelumnya, penangkapan terjadi di Parepare, ya, di Parepare penangkapan terkait narkoba sangat besar. Saya prioritaskan di Awerangi ini narkoba karena satu, kapal yang melalui pengambilan kumpul ratu dari Kalimantan, ya, sehingga kita maksimalkan di sana. Baik, rekan-rekan, pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di Pelabuhan Awerangi. Kebetulan menindaklanjuti arahan dari Bapak Kapolres bahwa tim kita ditunjuk untuk fokus di Pelabuhan Awerangi. Sesuai informasi yang kami dapat, hari ini ada kapal yang akan sandar di sana, kapal yang akan memuat rumput laut. Nah, itu kita fokus untuk melakukan pemeriksaan. Untuk pengecekan SEMPI, silakan. Satuan Reserse Narkoba Polres Baru langsung bergerak menuju Pelabuhan Awerangi. Informasi yang kami dapat bahwa ada sebuah kapal yang akan sandar di Pelabuhan Awerangi dicurigai membawa paket kiriman yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Sebelumnya, sesuai informasi dari penyelidikan anggota operasional di lapangan bahwa sebelumnya sudah ada pengiriman paket sabu sekitar 17 kg, sehingga kali ini informasi berikut yang kami dapat akan ada pengiriman yang lebih besar dari jumlah itu. Ya, kita sudah sampai di Pelabuhan Awerangi. Nanti kita temui anggota tadi yang sudah melaporkan bahwa ada kapal yang sudah merapat di dermaga. Tanpa buang waktu, tim pun langsung memeriksa kapal-kapal yang diduga menyimpan barang haram dari Kalimantan Utara untuk diedarkan ke daerah Sidrap. Kapal yang bersangkutan ini sudah tiba 1 jam yang lalu. Ya, sedangkan yang ini baru-baru saja tiba, Komandan. Oh ya, tetap sampaikan anggota ada yang pantau kapal ini, jangan sampai ada yang pergerakan mencurigakan. Siap. Nah, kita geledah dulu kapal yang di sana. Siap. Siap. Ayo. Sasaran pemeriksaan ini adalah paket yang dicurigai berisi narkoba. Assalamualaikum. Ya, Pak. ya Pak. Oh ya Pak. ABK di sini Pak ya. Oh ya. Kebetulan kami dari Polres Baru Pak. Ini
ini kedatangan kami ini untuk memeriksa muatan Bapak. Ada informasi yang kami peroleh bahwa ada paket-paket yang dibawa dari Pelabuhan Tarakan. Ya, kami izin untuk melakukan pemeriksaan, Pak ya. 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 Clear. Atas clear, bagaimana di bawah? Clear. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan pemeriksaan di kapal yang baru merapat. Sampaikan ke anggota, pemeriksaan tetap kita laksanakan. Meskipun nihil hasil yang didapat, tim tidak patah semangat. Tim yang dipimpin Kanit Narkoba Polres Baru Ibtu Mudafar langsung bergerak menuju kapal lainnya. Yang kaptennya ada? Oh ya. Jadi begini Pak, kami dari Polres Baru hari ini mau lakukan pemeriksaan di kapal Bapak ini. Bapak datang dari pelabuhan mana? Berangkatnya tadi dari Tarakan. Oh iya Pak. Ini kami dari anggota Polres Baru akan melakukan pemeriksaan terhadap muatan termasuk orang yang ada di atas kapal. Ya. Nah, nanti tolong rekan-rekan ABK, teman-teman ABK ikuti biar anggota melakukan pemeriksaan. Diduga pelaku memang terbilang licin saat melakukan aksinya. Seiring berpindah-pindah tempat dari kapal ke satu kapal yang lain untuk menghindari pemeriksaan polisi. Gimana? Clear di bawah? Ya, rekan-rekan kita ke atas ya, bagian atas. Ya, halo. Ya, gimana? Ada mobil merah terpantau itu menuju ke kapal itu. Oh iya, siap. Pantau terus ya. Ya, oke, makasih. Yang bisa kumpulkan ya terkait ada atensi dari pimpinan, kita curigai barang-barang dari luar masuk seperti narkoba. Ya, halo. Ya, gimana? Ada mobil merah terpantau itu menuju ke kapal itu. Oh iya, siap. Pantau terus ya. Ya, oke, makasih. Siap. Rekan-rekan, ada mobil merah, hentikan dulu. Kita tiarap, nunggu. Ya, bunyi dulu. Dan benar saja, keberuntungan masih berpihak pada Satuan Reserse Narkoba Polres Baru. Pelaku yang diduga membawa barang tersebut sudah di depan mata. Ada ini lengkap dari Panwar. Ada bahan untuk sama 2 box kecil. Ada Pak. Ada yang mau
Tanpa berpikir panjang, polisi langsung mengejar dan membekuknya. Seorang pemuda bernama Muhammad Zainuddin alias Jai beserta 30 bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu berhasil diamankan oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Baru. Ya, bawa ke kantor. Nanti anggota yang lain bawa mobilnya. Abi, bawa mobilnya. Barang haram yang tersimpan dalam 2 boks kecil serta 1 boks besar tersebut rencananya diambil oleh Jai atas pesanan seseorang. Kamu tahu tidak isinya itu barang apa? Tahu Pak, sabu, narkoba. Dari penyampaian siapa? Kau tahu bahwa itu sabu? Siapa yang sampaikan? Dari bos saya, Pak. Jadi memang kerja ini kan tujuan saya, Pak. Kau memang kerjamu gitu? Iya. Jemput sabu sudah berapa kali? 2 kali, Pak. Penjemputan pertama kapan? Sebelum puasa, Pak. Sebelum puasa? Iya. Untungmu? Ya untung 30 juta, Pak. Uang jasa kurir ini? Iya, kurir, Pak. Jadi kau ambil jemput barang ini, kau mau antar kemana? Ke Sidrap, Pak. Sidrap. Ya, Sidrap bisa diperjelas Sidrapnya di Masjid Raya Rapang, Pak. Masjid Raya Rapang ya? Iya, iya, Pak. Orangnya kenal nggak? Nggak kenal saya, Pak. Yang tujuannya ke tujuan barangnya? Nggak kenal saya, Pak. Yang arahkan kau untuk ke Rapang siapa? Bos juga, Pak. Bos. Bos siapa? Bos saya juga yang arahkan. Yang arahkan? Iya, iya. Kau cuma taunya antar? Antar, taruh, pergi. Pergi? Iya. Seperti itu? Iya, Pak. Jadi ini yang penjemputan ini uang jasamu sudah kamu terima? Sudah, Pak. Habis sudah, Pak. Enggak, untuk yang saat ini belum, Pak. Karena habis antar dulu, dalamnya kerja dulu, baru nanti selesai, baru terima, Pak. Selesai pengantaran baru terima. Ya, siapa? Jumlah yang dikirim, paket yang dikirim disampaikan sekian box. Enggak, Pak. Enggak, saya tahu, Pak. Jadi penyampaian dari bosmu di sana, barang yang dikirim itu berupa apa saja? 1 box besar, 2 box kecil, dan 7 karpet. Begitu? Iya. Tapi yang kamu tahu isinya bahwa itu penyampaian dari bos itu isinya itu paket box itu sabu. Sabu. Gitu. Terus nanti si pemilik barang itu gimana ngambilnya dari sabu? Si pemilik barang nggak mungkin ngambil, anak buahnya yang ngambil. Anak buahnya? Iya. Itu di mana? Di Masjid Raya Rapang situ, daerah situ. Kau yang antar langsung ke sana? Iya, saya ngantar langsung saya. Jadi kau mengantar barang di situ atas perintah dari bos. Kau komunikasi dengan bos melalui apa? HP, Pak. WhatsApp. Handphone. Iya. Jadi kau komunikasi dengan bos untuk melalui handphone, Iya. melalui WhatsApp untuk diarahkan ke sana. Iya, Pak. Begitu. Iya. Apa isinya ya? Apa, Mas? Hah? Bener ini?
sudah saya kumpulkan ya, terkait dengan atensi dari pimpinan, kita curigai barang-barang dari luar masuk seperti narkoba. Nah, ini barang kamu? Iya Pak, coba. Perhatikan ini ya? Benar barang kamu? Benar Pak. Apa isinya dia? Narkoba Pak. Hah? Sabu. Bener ini? Iya Pak. Tiga ini ya? Iya Pak. 3 kotak ini? Iya Pak. Dari mana ini barangnya? Dari Tarakan Pak. Dari Tarakan. Mau kemana? Sidra Pak. Daerah Sidra. Siapa yang punya ya? Tujuannya kemana? Kalau yang punya Pak, saya tidak tahu Pak. Kalau tujuannya ke Masjid Raya Rapang Pak. Dari sana. Kamu udah perhatikan ini? Berapa kali kamu sini? 2 kali Pak. Lewat pelabuhan saya? Iya Pak. Pelabuhan mana? Werangi Pak. Werangi. Ini juga sama? Sama Pak. Ada berapa di sini nih? 4 Pak. Hah? Gak tahu kamu jumlahnya 4 di sini? Caranya bagaimana kamu ini? Bisakah sampai barang sama kamu? 30 bungkusan benda berwarna putih tersebut diakui oleh Jai sebagai narkoba jenis sabu. Ditaksir narkoba tersebut senilai 42 miliar rupiah. Wah, ini semua juga ya? Ini apa sih ini? Sabu Pak. Sabu. Sabu-sabu semua? Jai juga mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dititipkan oleh seseorang dari kota Tarakan, Kalimantan Utara untuk diedarkan ke daerah Sidrap, Sulawesi Selatan. Kami bagi 2 tim, khususnya yang pertama tim yang asal dari mana tujuan barang, ya, alamat dari mana kita sudah turunkan tim, sekarang lagi bergerak, dan tim yang satu lagi selalu mencari kemana barang ini akan ditujukan oleh si tersangka. Jadi kita bagi 2 tim, tetap tim yang satu lagi sebagai imbangan untuk Polres Baru sendiri menurunkan beberapa personil untuk memantau semua kegiatan di pelabuhan yang ada di kita terkait tidak lanjut dari perkara yang kita tangani sekarang. Meskipun bukan sebagai kota tujuan akan peredaran narkoba jenis sabu, tetapi wilayah Kabupaten Baru merupakan bagian jalur lintas transportasi narkoba. Banyaknya pelabuhan kecil yang menjadi penyebab tertariknya para kurir sebagai jalur lintas pengiriman barang haram tersebut. Sementara itu, Irjen Pol Andrian Riyakudu Jayadi, Kapolda Sulawesi Selatan, akan menindak tegas bagi para pengedar narkoba dan akan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pengedar narkoba. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak masyarakat untuk ayo sama-sama kita mengawasi daerah kita. Kemudian juga kalau mereka memiliki informasi-informasi terkait dengan peredaran gelap narkoba, ya silakan, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan. Terkait dengan pengungkapan terakhir ini, kita sudah berkoordinasi juga dengan Bareskrim, Direktorat Reserse Narkoba Bareskrim Polri. Saya juga perintahkan kepada penyidik untuk dibuka juga kasus TPPU. Karena kita akan menelusuri kemana, tidak hanya bicara barang, tetapi juga follow the money. Atas perbuatannya, Muhammad Zainuddin alias Jai diancam hukuman seumur hidup penjara hingga hukuman mati. Di internal sendiri saya juga tekankan,
jangan sampai ada yang terlibat. Jangankan sebagai pengguna, jangankan sebagai pengedar, pengguna saja pasti saya akan tindak yang paling tegas.